buat kalian yang melihat video ini video bukan dibuat semata-mata untuk tugas. Biar kalian tahu, ini cerita kami. Kami bukan menghargai sebuah teman itu sebagai teman-teman yang biasa. Teman itu lebih dari teman, sahabat itu lebih dari teman. Mereka ada saat kita susah dan mereka ada saat kita senang. Bukan mereka ada di saat kita senang dan mereka tinggi saat kita tidak senang. Lewati rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia. Oke, kami barusan selesai latihan basket di lapangan lapangan depan Sipil. apa nih, ikatan alumni teknik sipil seperti biasa. Namun kali ini agak telat bangun, biasanya jam 7:30 udah sampai tempat, kali ini 7:30 baru gerak. Sasarannya jam 8 ya, jam 8 baru gerak dari rumah. Dan kali ini orangnya agak lebih sedikit, yang dari kelas 10. Yang minggu lalu ada cewek-ceweknya, sekarang ada ceweknya tapi cuma satu. Jadi berharap ada cewek. Namanya Baby. Oke, nanti kita lanjut lagi di tempat yang berbeda. Saling mendengarkan hati, tak mudah. Yang tadi dikasih bola, udah berbola di depan. Udah tahu jelas dijaga, udah kode di belakang. Berbagi rasa di hati, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Ini sekarang udah prepare mau ke rumah siapa kita nih? Mau mandi? Mau siap-siap ke acara Mandinya di Santika aja. di apa ya? Acara tempat lu. Rumahku aja. Ini pun masih bingung mau mandinya di mana, barang pun masih di rumah orang, kereta kurang, lengkap penderitaan. Udah, oke, pokoknya tetap ikuti kami. Kalau misalnya tempatku membagi kisahku, kau sempurna. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi. ya, kami sedang berada di Gramedia, di samping, tepatnya di samping Santika Dendra. Ini ada tadi mau ke Santika Dendra lewat Raditya Dika, cuman karena bosan Radit alay, jadi kami baca kita aja. Ya kan? Buat lu Radit, dan sok merasa famous karena lebih famous ini. Jelas ya. Inet. Kami dapat buku yang luar biasa. Ternyata grup ini sudah mulai memasuki wilayah masyarakat ya. Sudah sangat dekat dengan masyarakat sampai membuat sebuah buku seperti ini. Ini sangat luar biasa. Jadi untuk para masyarakat di sana, tetap waspada langkah kalian, jangan sampai masuk ke dalam komunitas Illuminati. Oke, jadi kami tadi baru menemukan sebuah buku yang ada marga dari suku Batak, Tampu Bolon.
Oke, sini ikut. Nah, ini dia merupakan buku ada kaitan dengan nama suku Batak di Medan. Ini dia, Tampu Bolon. Tabu lampot babu. Itu tabu lampot. Aduh. Oke, cukup sekian. Nanti lagi ya. Oke, ini sekarang lagi istirahat karena udah capek keliling-keliling membaca udah total ratusan buku, cuman nggak ada yang dibeli. Cuma nengok aja sesuatu dan Kita tak akan putus asa walaupun semua takkan mudah. Hai, nama saya DRM lagi mau makan di sini. Tadi sebenarnya gua sih yang jadi kameramen, sekarang gantian. Yang presenter tadi, sekarang jadi kameramen. Ya kan sendiri. Nyam. Nanti kita menunggu main course-nya nanti. Makan utamanya kerjanya yang indah. Bapak kan masih mau kesini lagi. Di sebelah nggak pada ribut-ribut. Itu sih Raditya Dika. Satu kata buat dia, kita nggak peduli. Orang yang cuma ngefans sama Raditya Dika hanya orang-orang yang alay. Caktus dia. Susah jadi alay. Memang kau yang takkan bisa memeluk diriku seterusnya. Harus ku sadari itu, harus ku sadari itu. Memang tak bahagia dirimu saat kau tak ada di sisiku. Harus ku sadari itu. Lagi nyanyi, slow aja. Nanti kita yang perform. Sekitar beberapa tahun lagi lah, tunggu nyambung. Pokoknya kita mau artis apapun, kalau nggak Cristiano Ronaldo yang datang, kita semua. Jadi kan mental kita mental artis. oke, itu di sebelah ruangan kita sudah perform ya, seorang musisi bernama Ran. Ya, banyak di sini yang merasa cuek ya, tetap stay dengan gimmicknya menikmati sebuah tontonan film dan tidak peduli dengan artis lawan, apalagi Raditya Dika. Memang tahu Radit, semua tuh ada semua. Sebenarnya dia bukan benci, tapi sirik aja. Eventnya masa bodoh dengan eventnya, yang penting gue kesini buat makan, gak peduli sama eventnya yang ada. Siapapun artisnya juga Yang paling penting adalah makannya gratis. kita di sini makan gratis. Kita lihat itu sendiri lagi ekspresi matangnya luar biasa. Sudah terlalu lama sendiri kali ya. Handphone. Oke, ini kami sudah selesai menjalani kegiatan di Santri Parkiran. Dan ini kami menuju parkiran dan langsung ke Chinatown, undangan ke tempat Alson Fadli. Oke, tetap ikuti kami ya. Ku takkan bisa melihat dirimu bersama dirinya.
heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this Kini kami world. sudah sampai di tempat tujuan acara pesta pernikahan kakaknya Alsan Fadli, salah satu teman kita dari PPF. Ini kita mau menuju ke dalam. Tetap stay sama kita dan ikutin kita ke dalam, oke? Wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids. Oke, kembali lagi bersama kami di PPF ya. Barusan MC-nya bilang kita break dulu. Lainnya hubungan ya, break dulu. Tapi ini mereka break dulu untuk nyanyi mungkin jam asar ya, jam asar. Jadi kita bebas untuk melanjutkan reportase kita. Apakah benar? Oke, benar. Dan kita lihat di sini tuan rumah kita Alsan Fadli. Mana? Itu di depan. Salah. Pak Panci. Di belakang panggung. Belum enggak. And they said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. PPF itu sebenarnya sebuah organisasi ya. Kalau bisa saya bilang sih itu sebuah organisasi di mana para alumni dan para adik-adik kelas yang sekarang masih bersekolah, khususnya di SMA 9, kami masih menjalin hubungan. Jadi hubungan antara alumni dengan adik-adik kelas tidak akan putus. Nah, PPF ini sebenarnya mengumpulkan mereka. Dan kami juga membuka jaringan yang lebih luas, bukan hanya di tamatan kami bersama adik-adik kami yang satu tingkat di bawah kami, melainkan 2 tingkat atau 3 tingkat yang akan lebih datang. Seperti itu, Kak. Kalau masalah terbentuknya PPF ya, kalau masalah PPF paling utama tuh yang buat itu dari para alumninya. Alumni tuh punya ikatan dekat sekali dengan sama adik-adik kelasnya yang kebetulan masih bersekolah di sini. Dan karena alumni juga masih sering ke sini, jadi kita buat nama suatu komunitas, satu grup namanya PPF. To understand that. Gua kalau dibilang diungkapkan dengan kata-kata mungkin nggak bisa sampai sekarang. Bagaimana pentingnya PPF itu, aku sendiri pernah buat artikel di grup Facebook PPF ya, ketika PPF sudah menjelma jadi zat adiktif gitu, seperti kecanduan gitu. Tiap minggu harus ada PPF, tiap minggu bahkan tiap hari, satu hari aja nggak berkumpul rasanya jiwa sudah keluar entah kemana-mana gitu. Intinya ya, kalau nggak ada PPF kayak sakau gimana gitu. Apalagi waktu beberapa minggu lalu
juga sempat vakum kan PPF. Nah itu masa minggu terberat aku lah di masa remaja ini kira. Arti penting PPF nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau arti penting sendiri sih ya sangat penting sih. Soalnya kan bagi saya sendiri PPF ini adalah sebuah keluarga kedua setelah keluarga dari orang tua saya gitu. Jadi kalau mereka nggak ada ya bisa dibilang keluarga saya sebagian besar bahkan lebih besar dari keluarga pertama saya hilang gitu. Jadi ya kalau ditanya arti penting ya sangat penting bagi hidup saya. Yang kedua tuh Kak Abri, Kak Randy, Kak Rido, Kak Rahadi. Jadi kami 5 sih. Tokoh terpenting dalam pendirian PPF adalah para alumninya. Kalau saya sebutkan ya, paling utama ya Abri. Yang kedua kameramen tersendiri Randi Reza Mardika, Aji Kurniawan, saya sendiri Rido Setiano, dan juga Rahadi Pratama. Dia itu orangnya, saya langsung jelaskan ya. Kalau Rido Septiano itu, kalau dia itu harus ada dia lah dalam ngumpul-ngumpul gitu. Rasanya kalau nggak ada dia, hilang beberapa persen kegembiraan dari PPF, kualitas dari perkumpulan itu kurang gitu. Inilah sosok magis dari Rido Septiano sendiri. Itu betul. Nengok cicak jatuh ketawa. Ibaratkan semua hal yang kecil aja dibuat dia besar, sehingga ketawa dia memancing kami untuk ketawa lebih tinggi. Ibaratkan tanpa dia mungkin rasa humoris kami kurang ya, kami kurang lebih tertawa. Itu dari sifatnya Rido. Kadang pun dari pemikirannya lumayan ya bisa dibilang luas sih, ibaratkan gimana ya, dewasanya udah ada. Terus Kalau saya sendiri, saya menceritakan apa ya, suka sendiri ya. Kalau saya sendiri, saya orangnya humoris ya. Saya sangat suka bercanda, suka tertawa, apalagi kalau kata-kata dihnet itu, ya kan, langsung semua tuh para alumni dan juga anggota-anggota lainnya juga langsung tertawa. Dan saya juga mantan ketua MPK di sekolah ini. Selama aku mampu aku akan. Abri ini sifatnya sangat dewasa, tegas ya, cuman agak lekong sedikit nggak banyak. Dan dia orangnya sangat berpendidikan. Dia sekarang sudah bekerja loh. Dia sekarang udah jadi guru di tempat bekas SMP-nya dulu. Sifatnya yang selalu ibaratkan selalu bicara dengan data. Dia selalu bicara dengan fakta, ada datanya, jadi jelas. Jadi ketika orang nanya dia bisa jawab gitu. Tapi dia salah satu orang yang gimana ya, sedikit kami hormati sih kalau di PPF. Abi inilah yang salah satu sosok paling penting di dunia ke-PPF-an gitu kan. Dia yang memberi nama panitia punya family, dia yang mengumpulkan kita semua, dia yang membuat grup dari BBM pada saat itu, dan sekarang menjelma sudah sebesar sekarang. Inilah salah satu sosok penting ya. Memang dia dalam pekerjaannya dia jarang dapatkan kesempatan gitu di beberapa kesempatan acara. Mungkin pada saat ini juga dia berhalangan hadir, tidak apa-apa karena dia pekerjaannya juga sangat sibuk. Sekarang dia merintis kesuksesan dan akan dibuktikan kepada PPF beberapa tahun lagi dia sudah sukses gitu. Aji Kurniawan ini mantan ketua OSIS SMK 9 yang juga sebagai ketua yang waktunya waktu jam karet ditentukan jam segini, datangnya jam segini, udah beda waktu. Dan dia pun sebagai ketua, dia orangnya tegas ya, wawasannya tinggi, dan dia juga pernah menjuarai LKS tingkat Sumatera Utara. Nah, sosok Aji Kurniawan ini sebenarnya kalau dianggap bersama Abri dulu sosok pahlawan lah di beberapa tahun lalu waktu masa SMK ya. Rasa terima kasih yang luar biasa pada saat itu menggabungkan saya ke organisasi OSIS dan membuat aku bisa seperti inilah.
bisa berbicara, bisa percaya diri, punya jiwa kepemimpinan yang baik. Sebenarnya mereka bilang saya punya jiwa kepemimpinan itu karena mereka yang mengundang aku dulu di kelas 2 SMK bergabung ke organisasi bersama dengan kebijaksanaan dari Aji Kurniawan sendiri. Saya kira dia pemimpin yang teladan. Sifat-sifat buruknya sebenarnya tidak terlalu terlihat karena kami sebagai anggotanya juga bahu-membahu untuk mengcover kelemahan-kelemahan dia dengan kelebihan-kelebihan kami gitu. There's a power in what you do now. Rahadi. Nah, salah satu idola aku sendiri di PPF kalau Rahadi. Dia sangat apa ya? Sosoknya begitu pantas untuk diidolakan gitu. Kalau orang lain bergosip gitu kan, selalu ketika misalnya ada orang lain si A nggak datang ke perkumpulan, pasti si A itu digosipin tuh, ada dia gini tuh nanti dia begini gitu. Kalau Paman sendiri enggak, dia itu istilahnya tidak ada hal yang membuat dirinya jelek gitu, dia sosok yang sempurna. Paman sabar, dia juga membawa ketertawaan. Kalau ada dia pasti hidup pasti ketawa, pasti semuanya ketawa. Kalau mereka berdua pecah lah suasana. Kalau mereka berdua sudah ada, ditambah Kaji ada Abri lagi. Kak Rahadi sering disapa dengan namanya Paman. Orangnya jika Kak Rido ketawa dia pasti ketawa, nggak akan bisa nggak ketawa. Entah kenapa, entah mereka ada magnet saya nggak tahu. Tapi dilihat dari karakternya dia religius. Ibarat kata-katanya kadang bermanfaat, mendidik, terus sering memotivasi. Nanti akan lihat gimana karakternya Kak Rahadi. Rahadi, nah ini dia nih Rahadi. Rahadi nih juga punya sifat spesial di PPF ini. Dia orangnya sangat religius. Dia mantan ketua Rohis di SMK Negeri 9 ini. Jadi dia sangat penting dalam urusan agama di sekolah ini. Dan dia sifatnya humoris, suka tertawa, dan dia pekerja keras juga ya. Dia sekarang bekerja di kantor Pramuka Kuartir Cabang Kota Medan. Kameramen paling muda ini. Iya, yang sekarang sedang berkuliah di Politeknik Medan ya, Polmed. Kalau saya di Polmed beda UMAU ya. Jadi sifatnya dibilang tegas, menghibur juga, lawakannya ada, serius. Juga kan ada juga jiwa ketuanya, jiwa kepemimpinan itu tetap ada dalam dirinya. Dan alhamdulillah di kami alumni ini mempunyai sifat kepemimpinan. Salah satunya Kak Randi ini. Ya, mungkin nanti ketika di Polmed dia bisa digunakan sebagai gimana ya? Kepemimpinan itu bisa digunakan gitu. Randi. Kalau Randi orangnya suka ketawa, itu satu. Terus yang kedua, pengorbanannya sangat luar biasa. Nah, terus orangnya juga berpendidikan tinggi, dan dia sekarang lagi kuliah nih di Politeknik Negeri Medan. Ini saya sendiri, ya inilah saya yang kalian lihat seperti ini. Kalau bisa sangat salah satu anggota yang paling khawatir ketika PPF itu bermasalah gitu. Intinya jangan sampai membuat PPF itu bermasalah. Aku juga sering membuat artikel di grup Facebook supaya menyadarkan semuanya, membersihkan hati sendiri juga supaya tetap kuat persahabatan kita semua gitu. Dari yang muda, kalau yang dari yang muda ya, yang muda-muda ini kalau saya sebutkan Banyak sekali. terlalu banyak ya, karena mayoritasnya tuh adik-adik kelasnya, adik-adik kelas dari kami semua ya. Jadi adik kelas ini juga orangnya sangat kreatif, inovatif ya, kerjasamanya sangat bagus ya, dan humoris juga, mudah diajak bercanda, dan orangnya asik-asik semua lah. Makanya alumni itu susah move on dari sekolah ini, karena bukan karena sekolahnya sih, karena adik-adik kelasnya. Di bawah kita lah gitu ya, saya sudah anggap sebagai adik sendiri. Gimana lah saya juga hanya punya adik seperti ini di diri mereka gitu. Saya tidak temukan di rumah. Jadi
sangat khawatir jika seorang kakak tidak mengetahui kabar adiknya, apalagi selama 1 minggu atau selama beberapa hari, dan itu menyiksa banget waktu itu. Jadi kalau bisa tiap hari ketemu, tiap hari, mungkin itu tadi waktu yang menjadi masalah. On your skin is a holy grail I've gotta find. Untuk harapan ke depan, yang pertama dan yang paling utama, saya berharap untuk kedepannya PPF nggak akan pernah sibuk gitu ya, maksudnya nggak akan pernah sibuk sendiri. Sibuknya kalau bisa sibuk kita bersama gitu. Kalau lah memang sibuk, tolonglah diberikan waktu yang tepat gitu, dan alasan dan kabar yang jelas kepada kita gitu. Itu satu. Yang selanjutnya mungkin harapan bakalan diusahain untuk lebih banyak lagi menerima anggota dari PPF itu sendiri, dan selanjutnya memperbaiki jadwal kita yang sudah hilang. Itu harapan saya. Soalnya kan beberapa minggu ini saya lihat jadwal kegiatan PPF ini sudah mulai tidak teratur lagi seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi itulah. Ya banyak sekali, tapi kalau ditilik dari sebuah film 5 cm itu mereka sangat bagus. Di intro film itu mereka bilang, pernah nggak sih kalian sahabatan selama 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lu habisin, tanpa satu weekend pun lu lalui buat nongkrong bareng. Jadi itu luar biasa. Itu panutan dari PPF seharusnya melihat dari film 5 cm itu mereka punya masalah. Tapi ya di film itu juga diceritakan mereka vakum 3 bulan waktu itu. Dicerita itu. Dan PPF aja 1 minggu aja sudah susah kalang kabut. Dan jumlah PPF juga bukan 5 orang. Jadi misinya bakalan lebih besar, harus lebih serius, dan punya tantangan lebih besar lagi. Ego kan, setiap manusia pasti punya ego ya. Hanya saja takaran dari ego itu, gimana cara PPF untuk bisa meredamnya. Intinya satu, yang mimpinya yang paling besar itu ya mengajak jalan-jalan pada saat kita sudah sukses misalnya. Dan sebelum sukses lah dulu, misalnya mendaki bareng, buat film dokumenter seperti itu juga. Yang kedua ketika sudah punya mobil begitu, pergi bareng bareng keluarga, juga sudah punya anak istri, indah sekali lah pokoknya. Dengan mungkin nggak semuanya akan jadi orang sukses, mungkin ada juga yang menengah, ada juga yang jadi bos, ada juga jadi pegawai. Tapi inilah peran PPF untuk menghargai dan membuat yang tidak sukses menjadi sukses bersama PPF, berbagi kesuksesan. Yang sukses juga tahu bagaimana rasanya perjuangan yang tidak mereka rasakan, dan mengambil hikmah dari anggota yang mungkin tidak sukses mereka. 10 tahun ke depan mungkin PPF akan terus bersama seperti ini. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena sampai detik ini juga belum bisa dilalui tanpa mereka ya. Intinya mungkin 10 tahun lagi PPF sudah dalam wajah yang berbeda, lebih baru, lebih cerah, dan lebih berkelas. 3 kata. Yang pertama adalah pasti persahabatan. Pengertian luas persahabatan. Terus Yang kedua apa ya? Kalau misalnya mood buster, itu yang paling terasa PPF itu, mood buster. Dan yang ketiga adalah itu udah 2. iya. Yang ketiga adalah zat adiktif kalau menurut Mas sendiri. Tanpa mereka seluruh konsentrasi pekerjaan Mas berantakan. Mas sudah bisa pernah rasakan. Nyaman Nyaman tiga-tiganya ya. nyaman. Soalnya kan kalau kita sudah nyaman, situ udah mencakup semuanya. Ketika kita sudah merasa nyaman, di situ kita bisa senang, di situ kita bisa happy, di situ kita bisa bersama, di situ kita bisa merasa berkeluarga, di situ juga kita bisa belajar,
banyak hal gitu. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman, kita bisa melakukan segalanya. Sahabat PFPF, yang pertama sukses, maju, dan bahagia. Sahabat palsu akan meninggalkan kalian ketika kita menangis. Itu sahabat palsu. Tapi sahabat sebenarnya akan menangis ketika ditinggalkan oleh sahabatnya.